Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh hadirin yang saya hormati dan khususnya para tamu undangan, wali murid kelas 6 dan kelas B yang berbahagia. Sebelum saya ucapkan selamat, beberapa poin yang akan saya sampaikan perihal kelulusan dan step by step tentang planning education, pendidikan. Jadi, poin-poin ini saya susun ketika mengisi waktu luang di kampus. Saya harap bisa menjadi penggugah bagaimana langkah ke depannya, apakah setelah lulus ini mau kemana dan sebagainya sudah tercatat di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara pendidikan, ini saya rasa tidak habisnya karena pendidikan bisa dilihat dari berbagai kacamata, berbagai pandangan, berbagai perspektif dan sebagainya. Setelah lulus mau ngapain SD ini? Nah, ini kan SD, SMP, SMA. Seringkali kita bingung SD mau kemana, mau ke sekolah yang bagaimana, sekolah seperti apa yang cocok untuk anaknya, untuk SMP sederajat itu ya. Kalau secara saya pribadi ini kan SD lebih kepada modern education, pendidikan dasar aja jadi. Bagaimana sebuah karakter dibentuk, seperti halnya bagaimana cara menghormati guru, menghormati teman, berkomunikasi dengan teman sebaya, menghormati umur yang orang tua dan sebagainya. Ketika masuk SMP, kita akan diperkenalkan perihal orientasi pra remaja, bagaimana seorang murid pada anak SMP ini beradaptasi. Nah, jenjang SMP ini mulai pembentukan karakter. Jadi jangan sampai karakter ini hilang, karakter yang kutip akhlak gitu ya. Religious education itu pendidikan yang sangat mahal. Jangan sampai tinggalkan. Memasuki SMP yang favorit, SMP yang terkenal, entah itu internasional, tapi tidak belajar agama dengan benar, mengapain? Nah, jadi SMP, SMA, SD ini semuanya miniatur masyarakat. Dan saya harap ketika SMP jangan meninggalkan cara belajar agama seperti sorogan, bandungan, dan otonan, dan cara tradisional ini hanya ada di pesantren, ala NU itu ya. Nah, ketika masuk SMP dan SMP lulus ke SMA, ini masa-masa SMA itu ada masa shocking identity dalam artian seorang remaja tanggung ABG ini akan dikagetkan dengan seluruh identitas pencarian jati diri. Masa-masa ini momentum di mana kehadiran seorang guru, kehadiran seorang tua ditentukan sekali begitu. Perannya itu sangat sangat sentral dalam hal ini. Nah, ketika SMA ini sudah mulai perawatan karakter karena SD sudah mulai fundamental, sudah kena dasarnya sudah kena, SMP sudah tinggal pembibitan, SMA mulai perawatan. Kalau di Bina Bangsa itu kan sudah ada cara bagaimana menghormati guru, melaku dengkul itu ya. Untuk pengajian agama ada beberapa kitab salaf, Mabadi, dimulai dari Mabadi, bertahap ke Safina, sorogan Al-Quran secara bertahap, by one. Jadi hal demikian tidak semua sekolah memiliki. Mayoritas sekolah SD itu hanya berbicara ekstrakurikuler, berbicara bilingual school, berbicara bagaimana memenangkan lomba, padahal banyak sekali lomba-lomba yang tidak sesuai dengan karakter, menang dengan tidak dengan cara yang sebenarnya itu ya. Makanya di Bina Bangsa khusus ngaji, berangkat dari rumah, diniati ngaji sekaligus sekolah. Jadi poin paling penting ini apakah pendidikan agama ini menjadi perhatian seluruh orang tua? Karena jika orang tua menyalurkan anak tanpa belajar agama ini, saya rasa seperti orang minum tapi nggak pernah makan. Nah itu kan bahaya juga. Nah setelah SMA ini biasanya lebih kaget lagi mau kemana habis ini. Nah oke, ini namanya pendidikan tersier setelah SMA ini. Tersier ini dimulai dari literasi. Sebenarnya literasi sudah mulai dari SD. Nah banyak kesalahpahaman
orang paling cerdas itu orang yang mereka yang kuliah menjadi mahasiswa. Padahal walaupun mahasiswa di kampus X, kampus terkenal itu belum tentu dia itu cerdas dalam segala bidang. Kalau dulu itu eh, masuk perguruan tinggi itu karena motivasi literasi. Orang membaca beberapa literatur, akhirnya termotivasi masuk perguruan tinggi X, jurusan X, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang itu kan motivasi masuk perguruan tinggi itu karena jenjang karir. Kalau niat nyari ilmu dan masuk kuliah itu karena karir, jangka panjang itu beberapa pekerjaan akan tersingkirkan oleh teknologi, oleh AI dan sebagainya. Jadi kalau nggak bisa adaptif, ya kita tersingkirkan, terusir dari negeri sendiri gitu ya. Dan untuk perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren, serasa semua logika pasti butuh logistik. Dan ketika Bapak Ibu menginjak usia anaknya hanya perguruan tinggi dan kondisi ekonomi misalkan kurang bisa mendukung, ada beasiswa, ada namanya KIP, LPDP, bidik misi, apa, eh, co-funding, scholarship juga ada. Cuma untuk co-funding ini ketika zaman saya itu ada Jarum, sekarang masih ada Bank BCA, Bank BI, dan ada Bank Indonesia dan sebagainya. Kalau co-funding ini hanya membayar atau membiayai beberapa komponen pendidikan. Jadi tidak semua komponen dibiayai oleh beasiswa. Karena itu co-funding namanya. Tapi tidak jauh-jauh sampai perguruan tinggi. eh, Jika Bapak Ibu ingin mengetahui apa itu madrasah diniyah dan pesantren, silakan mencari artikel dengan judul Madrasah Diniyah dan Pesantren sebagai Penyimbang Modalitas. Ini artikel yang saya susun sekitar masa pandemi COVID. Jadi positioning Madrasah Diniyah dan Pesantren seperti apa sih? Mengapa pendidikan pesantren salah, diniyah sekarang cenderung ditinggalkan, orang tua lebih memilih sekolah modern ketimbang diniyah dan pesantren. Nah, tapi ada juga beberapa daerah X yang lebih menyukai diniyah dan pesantren daripada sekolah umum. Dan sekarang itu masih eksis. Misalkan untuk tersier, kalau kita bicara kebutuhan, apakah seorang ini dikatakan sukses itu harus mengenyam perguruan tinggi, seorang itu sukses harus sekolah dan sebagainya. Nggak ada yang menjamin kamu sukses itu harus S1, S2, S3. Tapi dengan kamu sekolah, S1, S2, dan seterusnya, apalagi dibarengi dengan ngaji, sangat mendekati penjaminan hidup yang layak. Saya ulangi ya, dengan Anda sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tidak ada yang menjamin Anda hidup enak. Tetapi dengan Anda sekolah, apalagi dibarengi ngaji dengan sanad yang mutasil, sudah mendekati penjaminan hidup yang layak. Nah, seorang murid ini bisa sukses karena perantara guru. Jadi murid sangat mungkin lebih pintar, lebih segal daripada guru. Tapi kalau masalah barokah, itu perantara guru. Anda belajar mengaji, menghafalkan Quran, menghafalkan nazom, memahami kitab ini sangat gampang. Tapi mengaji yang paling susah itu adalah nurut guru. Jadi manut, nurut, patuh itu suatu hal yang mahal dan sulit didapatkan, dan cara mendidik murid supaya patuh kepada guru, kepada orang tua itu tidak mudah. Saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan kelas 6 dan TK kelas B. Dan saya mohon maaf untuk sambutannya via online seperti ini karena ada beberapa tugas di kampus yang memang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditinggalkan. Dan ini pun rekaman ketika saya masih di kampus itu ya. Jadi saya harap mohon maklumnya. Untuk TKB saya rekomendasikan lanjut di SD Bina Bangsa saja karena secara pembiayaan paling murah dan secara pembelajaran tidak kalah dengan sekolah lain begitu ya. Nah, akhirul kalam, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.